Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syebrina Putri dengan NPM 234111083. Saya dari kelas manajemen 23. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Dan yang kedua ada untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, dari sini bisa dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana. Apakah pertanian atau industri? Dan yang keempat ada menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan lagi. Dan yang kelima ada mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri. Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa dan sebagainya. Dan yang keenam ada menentukan besarnya kontribusi. Berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Dan yang ketujuh ada mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Dan yang kedelapan ada membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintahan negara tersebut terutama saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi pendapatan dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan Keynes yang dikenal dengan Psychological Consumption, yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Dan yang kedua ada investasi.
Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan adalah satu faktor yang mempengaruhi pendapat nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional atau pendapat nasional dan menambah pengangguran. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurung pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Dan yang kedua, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perorangan ini juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income atau PI, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Dan yang keempat ada produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan yang kelima ada produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau Gross National Product
atau BNP meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan pendapat. Pendekatan yang pertama ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Dan yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga dalam satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, atau bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Di Indonesia, sektor produktif terdiri atas 9 lapangan usaha. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga atau consumption, pemerintah atau government, pengeluaran investasi atau investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.